Ibu akan ambil daftar hadir. Yang pertama ada Nur Fadila, Ashraf Sa'di, Asadik Mubarok, Devin Kuito, Develin Evelina, Giovanni Alfarizi, Gimana Chandra. Oke, Ibu, kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua dipersilakan untuk memimpin doanya. Berdoa boleh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Kampung dan Jauh di Mato. Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Pembelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang sendi. Oke, tentang sendi. Sendi apa saja, Nak? Oke, boleh siapa yang berani tunjuk tangan? Sendi ini, Bu. Yuk. Siapa? Ayo. Siapa yang bisa ngasih tahu sama Ibu apa pembelajaran yang sebelumnya? Ayo, Arif. Sendi putar. Ya. Sendi pelana. Ya. Sendi geser. Ya. Sendi encer. Ya. Sendi bolong. Ya. Sendi peluru. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Arif. Nah, sekarang kita belajar tentang apa, Nak? Tentang fenomena gelombang bumi. Fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan fenomena gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat
hari dengan tepat. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu. Apakah anak-anak Ibu pernah mendengar tukang bakso yang memukul sendok ke mangkok? Pernah? Walaupun tukang bakso itu masih jauh, belum sampai ke rumah kita, apakah anak-anak Ibu bisa mendengarnya? Bisa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa bisa sampai ke telinga kita? Karena suaranya keras. Betul apa lagi? Karena ada angin. Oke, karena ada angin. Oke, pintar. Nah, yang kedua, Ibu mau tanya, anak-anak Ibu pernah tidak memukul dua batu di dalam air? Bagaimana bunyinya? Terdengar nggak sampai keluar? Terdengar nggak sampai keluar? Benar. Terdengar ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Silakan berdiri. Oke. Siap. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Yang kedua, tepuk fokus lagi. Tepuk fokus. Fokus. Terima kasih. Silakan duduk. Siap ya mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan menampilkan video tentang sifat-sifat bunyi. Anak-anak Ibu boleh keluarkan buku dan penanya, lalu tulis hal-hal penting. Silakan ditulis. Diperhatikan. Sifat-sifatnya bunyi bisa ditampilkan ke segala arah. Bunyi dapat merambah melalui dunia. Bunyi bisa dijelaskan dengan menggunakan alat tiga macamnya. Pertama benda tajam, kedua benda cair, kemudian yang ketiga adalah benda gas. Itu semua media perambatan. Itu semua media perambatan. Oke, sudah ditulis? Atau diputar sekali lagi? Diputar sekali lagi? Ya, oke, perhatikan ya. Nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan melalui video yang sudah Ibu tampilkan ini. Oke, ulangi sekali lagi. Perambatan. Oke.
bagus. Nah, bunyi dan cahaya merupakan suatu gelombang. Bunyi merambat melalui media. Apa saja tadi medianya? Padat, cair, cair. Oke, betul. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, gelombang apa? Longitudinal. Sedangkan cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memancar ke segala arah. Nah, dari sumbernya, namun bedanya cahaya tidak merambat memerlukan media. Ini itu adalah gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan, atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Oke, anak-anak ibu tahu ini apa? Alat musik apa? Salempong yang berasal dari Sumatera Barat, adat Minangkabau. Nah, katanya apa tadi? Bunyi itu merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima apa? Pukulan, tiupan, atau gesekan. Sekarang ini talempong ibu pukul. Terjadi bunyi. Kenapa bunyi terjadi? Karena ada getaran antara spidol dengan talempong yang ibu pukul. Iya tidak? Ya. Oke, bisa ya. Nah, lanjut. Nah, ini tadi. Nama alat musik ini apa? Talempong. Talempong. Oke. Nah, ibu tahu apa itu gema dan gaung? Tahu. Kalau tahu tunjuk tangan. Apa gema ini? Kalau gema yang diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang jelas-jelas menjelaskan ke ibu. Apa yang diulang-ulang? Gema yang diulang-ulang apa nih? Suaranya diulang-ulang. Ibu mau berani kayak tunjuk tangannya. Keno. Nah, Gema suara yang berulang-ulang, lalu suara bersamaan. tetapi setelah suaranya. Nah, ini contoh suara gema. Coba kita dengarkan, betul tidak? Iya ya. Think resonance example. We are in a large gathering area that is under construction. The floor is concrete, as you can see. The walls are painted drywall, as well as the ceiling. And there is very little to speak of for other materials. There's a little bit of wood, but overall that's all there is. So Oke, betul ya. Oke, lanjut. Nah, kalau benda-benda lembut seperti apa? Busa, bantal karpet, atau kain akan menyerap suara. Bunyi merambat ke segala arah. Nah, misalnya nih ketika kita berada di kelas, anak-anak ibu berada di kelas, lalu bel di kantor yang jauh di sana berbunyi, apakah anak-anak ibu bisa mendengarnya? Bisa. Kenapa anak-anak ibu bisa mendengarnya? Kalau teriakan agak anus ya, karena suaranya keras dan berambat ke segala arah. Mana anak ibu meniup fluid? Mana pelan niupnya? Mana suaranya kecil atau besar? Kalau anak ibu meniupnya dengan keras, dengan cepat suaranya jadi oke. Lanjut, intensitas bunyi adalah keras atau pelannya bunyi. Suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Gimana kalau petir bunyi? Kaget kita kan? Suara yang pelan seperti suara orang berbisik, misalnya teman kita berbisik itu pelan kan? Nah, memiliki intensitas yang rendah. Oke, misalnya juga dengan talempong ini, intensitas bunyinya. Coba kalau ibu pukul dengan keras, intensitasnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau ibu pukul Rendah. apanya yang rendah? Bunyinya. Bagus lagi, intensitas bunyi
Kompakkan anak-anak ibu dalam mengerjakan LKPD kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang ibu akan melakukan penilaian terhadap masing-masing kelompok. Mana kelompok yang benar-benar berdiskusi semuanya? Sebentar. Iya. Lu mau lihat ya, benar semua kelompoknya yang bekerja. Nilai. Siapa yang mau presentasi dulu? Nah, kelompok 3 di depannya. Berani-berani anak senang air. Yuk, coba dengarkan baik-baik. Betul tidak jawaban dari kelompok 3, Kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Mengelompokkan jenis-jenis gelombang bunyi. Infrasonik, bunyi yang sangat rendah dan hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu 20 Hz. Betul atau tidak? Betul. Audiosonik, bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Ultrasonik, bunyi yang sangat keras yang hanya bisa didengar oleh hewan tertentu. Oke. Klakson, 2 suara petir, 3 berbelit, 4 sirene ambulans, 5 pembantu, berdendang, 1 orang mengobrol, 2 berkaca, 3 berkaki, 4 air hujan, 5 air mendidih. Kemudian Air mendidih? Air tidak. Oke, betul. Hari tepuk tangan kelompok 3. sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lainnya disimpan ya. Menentukan tinggi rendah bunyi. Tinggi sirine ambulan, suara petir, klakson, kembang api, penguin. Rendah bunyi, orang mengobrol, letak jantung, langkah kaki, air hujan, air mendidih. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi tentang jenis gelombang bunyi. Tadi kalau infrasonik itu bunyi yang sangat rendah yang tidak bisa didengar oleh manusia. Kalau jantung masih bisa didengar tidak? Tidak. Kalau didengar bisa kan? Bisa. Nah, bisa. Yang rendah itu kayak apa namanya tuh, aktivitas dari gunung berapi di bawah. Bisa kita dengar? Nah, itu yang rendah yang nggak bisa didengar. Kalau audiosonik yang kita dengar seperti biasa, suara-suara didengar oleh manusia. Kalau ultrasonik bunyi yang tinggi yang
tidak bisa didengar oleh manusia, yang hanya hewan-hewan tertentu yang bisa mendengarnya seperti kelelawar dan lumba-lumba. Jadi yang banyak betulnya itu dari kelompok 3. Beri tepuk tangan kelompok 3. Ulang ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak Ibu ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini? Nah, bagaimana anak-anak Ibu sudah paham tentang bunyi? Paham. Sekarang Ibu tadi bilang Ibu akan mengadakan kuis atau games ya, dengan cara di spin. Siap? Saya akan ambil 9 orang. Giovanni. Bintang. Siti. Ivana. Giovanni, silakan. B. Betul, lanjut siapa tadi lagi? Bintang. D atau D? D. Betul. Lanjut. Depelin. Benar. Lanjut. Abi. Kolokasi. Oke. Giovanni. Terus apa lagi? Siti udah di sini. Terus coba kita hitung siapa aja yang full. Abi. Giovanni. Arif. Raden. 4 orang ini ya. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan keluarkan penanya, tulis nama, kelas, dan tanggalnya. Berapa orang di sini? Nah. Siap, ditulis soalnya dengan seksama. Sudah? Oke, kita pikul teman-teman yang lainnya. Sudah semuanya? Masih ada yang belum? Sekarang silakan masing-masing kelompok perwakilannya dikumpulkan soal evaluasinya. Yuk, coba sama-sama kita periksa soal evaluasinya. Pertanyaan yang pertama, kita jawab sama-sama ya. Gelombang bunyi merupakan A. Arus yang merambat, B. Getaran yang merambat, C. Air yang merambat, D. Angin yang merambat. B. Getaran yang merambat. Betul. Kalau itu nomor 4, itu kata apa itu? Ada ya? Ya. Kegiatan di atas menunjukkan bunyi dapat berambat melalui benda cair karena lagi di air ya. Oke, siapa yang merasa betul semuanya? Yuk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena sudah finish ini ya, tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita tentukan orangnya yaitu Abi, Radin, Arif, Giovanni.
gelombang getaran yang terjadi pada benda yang bergetar. Bagus, lagi apa lagi kesimpulan benar ini? Ayo, apa lagi? Nah, LKPD-nya tadi bagaimana? Bumi mengetahui adalah bumi yang sedan atau bumi yang tidak dapat dengan manusia. Bumi audiosolik adalah bumi yang dapat dengan manusia atau bumi yang tidak dapat dengan manusia. Bumi ultrasonik, bumi yang di luar jangkauan pendengaran manusia. Apa lagi? Kalau yang apa tadi namanya? Ultrasonik itu yang tidak bisa kita dengar, Kak. Bukan meletus, tapi hewan-hewan yang hanya bisa mengeluarkan bunyi dan yang mempunyai kemampuan ekologis tadi melawat dan berkembang. Ya, belum bisa kita dengar ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Abi. Ya, kembali ke depan kita kasih penghargaannya karena kumpulannya banyak. Ya. Oke. Tepuk tangan untuk Abi. Abi pembelajaran hari ini. Lempar sudah. Oke. Yang keempat, apakah anak-anak ibu menyukai kegiatan kelompok? Suka emot itu nak? Mana? Belum. Oke. Beri hapus semua kelas yang ada. Oke. Baik. Jadi sebagaimana tadi anak-anak ibu yang aktif ada penghargaannya, ada rewardnya. Semoga anak-anak ibu yang lainnya juga bisa termotivasi untuk rajin belajar dan mempelajari di rumah lagi pembelajarannya ya, Nak ya. Oke. Nah,